Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah mereka duduk di halaman belakang, Alena menatap Alex dengan bingung karena pria itu masih saja diam tanpa mengatakan satu kata pun. "Alex, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan?" Abyan Atmajaya. "Stop Alex, bukankah sudah aku katakan aku tidak ingin mendengar kabar apapun tentangnya?" ucap Alena dengan cepat karena memang tidak mau mendengar apapun yang berkaitan dengan Abyan karena ia harus menjaga kewarasannya agar tidak semakin merindukan pria itu. "Tapi kabar yang ingin kusampaikan ada kaitannya denganmu." "Maksudmu?" "Abyan Atmajaya sudah setuju untuk bercerai." Alena menatap tak percaya dengan apa yang disampaikan Alex. Setelah sekian lama dia mengajukan perceraian dan Abyan yang selalu menolak dengan alasan akan menyetujui perceraian mereka dengan syarat Alena sendiri yang datang langsung mengurusnya. Tapi sekarang pria itu setuju untuk bercerai meskipun tanpa kehadirannya. Seharusnya Alena bahagia, bukan? Mengingat itulah yang diinginkannya selama ini. Lagi pula perceraian di antara mereka pasti akan terjadi cepat atau lambat. Tapi kenapa hatinya merasa sakit mendengar berita tersebut? "Kau baik-baik saja?" tanya Alex saat melihat keterkejutan di wajah Alena. Dengan perlahan, Alena menganggukkan kepalanya, lalu tersenyum meskipun terpaksa. "Baguslah, dengan begitu statusku menjadi jelas." Alex menghela nafasnya dengan kasar karena tahu Alena tengah berbohong. Wanita itu pasti merasa sedih dan hatinya kembali terluka dengan berita yang disampaikannya. Sebenarnya Alex tidak ingin menyampaikan kabar tersebut, tapi dia tidak punya pilihan lain. "Apa ada lagi yang ingin kau sampaikan?" Alena tidak bisa berlama-lama di tempat tersebut karena air mata yang entah sejak kapan menggenang di kedua pelupuk matanya tidak bisa ia tahan lagi. "Jika tidak ada, aku akan..." "Abyan Atmajaya akan menikah, itu sebabnya dia setuju untuk bercerai denganmu." Bagaikan disambar petir, itulah yang sedang dirasakan Alena. Ia benar-benar terkejut dengan berita kedua yang disampaikan Alex. Dan bukan hanya terkejut, tapi ia juga merasakan sakit seperti banyak duri yang menancap di hatinya. Seharusnya Alena tidak perlu merasakan sakit hati, mengingat sudah 3 tahun ini mengubur rapat perasaannya. Tapi nyatanya rasa sakit itu tetap ada karena rasa cinta yang teramat dalam pada Abyan, pada suaminya yang sebentar lagi akan menjadi mantan suami. "Kalau begitu, secepatnya kau urus perceraian kami. Aku tidak ingin menghalangi kebahagiaannya lagi." Alena berdiri dari tempat duduknya, hendak pergi dari tempat tersebut untuk menyembunyikan air mata yang mulai menetes di kedua pipinya. "Kau tidak ingin tahu siapa calon istri Abyan Atmajaya?" Langkah kaki Alena terhenti, namun itu hanya sesaat karena ia kembali melanjutkan langkahnya daripada harus mendengar siapa wanita yang akan menjadi istri Abyan, entah Sekar atau siapapun. Yang jelas Alena belum siap mendengarnya. "Alana Ricardo." Dek. Seketika itu juga langkah kakinya terhenti saat mendengar nama saudara kembarnya disebut. "Alana Ricardo, nama calon istri Abyan Atmajaya." "Al," gumamnya dalam hati dengan bibir yang bergetar hebat. Dadanya terasa sesak dan sakit seperti ada ribuan jarum yang menusuk jantungnya hingga membuat tubuhnya limbung dan hampir terjatuh kalau saja Alex tidak sigap menangkapnya.
"Alena, kau tidak apa-apa?" tanya Alex dengan cemas. Alena hanya diam saja, tidak menjawab pertanyaan Alex. "Menangislah jika kau ingin menangis," ucap Alex saat melihat Alena meneteskan air mata tanpa ada suara tangisan yang keluar dari bibir wanita itu. Keadaan Alena saat ini mengingatkan dirinya ketika wanita itu begitu terpuruk ketika mengetahui kehamilannya bermasalah. Di saat itu, Alena menangis tanpa suara karena menanggung beban yang begitu berat di masa kehamilannya seorang diri tanpa suami. "Aku tidak akan menangis," ucap Alena dengan suara yang bergetar sambil mengusap air mata dari kedua pipinya. Air mata ini adalah kebahagiaan karena setelah 3 tahun akhirnya semua selesai. Dan aku bisa melanjutkan hidupku bersama Bian. Alena menjadi tangguh kembali setelah sempat rapuh mendengar kabar Abian dan Alana yang akan segera menikah. "Alena," Alex ingin memeluk wanita itu, tapi dia sadar diri dengan statusnya yang hanya sebagai pengawal pribadi. "Aku harus kembali ke kamar, takut Bian mencariku." Alena bergegas masuk ke dalam mansion karena putranya memang sering terbangun mencarinya. Sedangkan Alex hanya bisa menghela nafasnya saat melihat punggung Alena yang semakin menjauh dari pandangan. Ia tahu sangat sulit berusaha tangguh di saat hati kita merasa sedih, dan Alex bangga Alena sudah bisa melewati itu semua. Sementara itu, di salah satu apartemen mewah yang ada di Jakarta, terlihat seorang pria tampan dengan wajah yang dingin menatap pada jalanan yang terlihat macet dari jendela apartemen. Tangan satunya memegang ponsel, mendengar apa yang dikatakan lawan bicaranya, sedangkan satu tangan lainnya berada di saku celana. "Bagus," ucap pria itu. "Apa kau yakin akan berhasil?" tanya wanita tersebut melalui sambungan ponsel. "Harus berhasil." Pria itu lalu menutup panggilan tersebut secara sepihak. Kedua matanya kini menatap pada foto besar yang tergantung di atas dinding ruangan dengan raut wajah dingin, namun penuh dengan luka di kedua matanya. 3 tahun, ia terus menatap foto tersebut, foto seorang wanita yang sudah menjadi penyemangat selama masa keterpurukannya. "Sudah 3 tahun aku menunggumu, Alena Ricardo." Flashback on. "Abian, tunggu!" Alana menarik tangan mantan kekasihnya. "Setelah kau mengetahui semuanya, kini siapa yang ada di hatimu, aku atau Alena?" Abian terdiam. Ia menatap wajah cantik Alana yang serupa dengan wajah Alena karena keduanya adalah saudara kembar identik. "Aku hanya mencintai satu wanita sejak dulu dan sampai detik ini hanya Al yang ada di hatiku. Jadi kau pasti tahu apa jawabannya," ucap Abian dengan jujur, karena memang yang ada di hatinya sejak dulu hanya Al, dan saat bersama Alena, ia selalu merasa nyaman berada di dekat wanita itu. Sebuah rasa yang baru ia sadari bahwa sejak dulu hatinya sudah merasakan Alena adalah Alnya, tapi rasa obsesi untuk bisa bersama cinta pertamanya yang ia kira Alana membuat rasa itu tertutup. Setelah menjawab pertanyaan Alana, Abian pergi dari ruangan tersebut, meninggalkan mantan kekasihnya tanpa mau melihat ke belakang lagi, karena yang ingin ia lakukan saat ini hanyalah mencari tahu keberadaan Alena. Ia ingin meminta maaf pada wanita itu atas semua yang telah dilakukannya selama ini.
Namun rupanya Tuhan berkehendak lain, karena setelah 1 minggu kepergian Alena, ia belum juga mengetahui keberadaan istrinya. Sudah banyak tempat yang Abian datangi, termasuk mansion utama yang begitu sulit dimasuki oleh orang lain tanpa izin. Bahkan karena perbuatannya yang nekat memaksa masuk ke dalam mansion utama, ia kembali mendapatkan luka di sekujur tubuhnya oleh para pengawal Boy Arbeto. Tapi dirinya tidak peduli. Abian bahkan nekat menemui sepupu Alena di perusahaan tempat pria itu bekerja, dan hasilnya ia kembali mendapatkan luka di tubuhnya yang bahkan belum sempat mengering hingga sampai masuk ruang UGD. Di bawah tekanan yang begitu hebat karena rasa bersalahnya pada Alena dan juga rasa bersalahnya karena sudah membuat perusahaan Atmajaya bangkrut, membuat mental seorang Abian Atmajaya berada di titik terendah hingga dia memilih mengalihkan semua rasa sakitnya dengan cara mabuk-mabukan setiap hari. Abian benar-benar terpuruk dengan semua yang dialaminya, hingga selama 1 bulan lebih mengurung diri di kamar Alena dengan minuman keras yang menjadi teman setia. Hingga akhirnya Ben datang menemuinya, memberitahu sebuah informasi penting yang membuat Abian kembali bersemangat mencari Alena dan memperbaiki kekacauan yang sudah diperbuatnya. Sebuah informasi yang membuat Abian bahagia sekaligus terharu secara bersamaan saat mengetahui Alena tengah mengandung darah dagingnya. Kini ia tahu arti tulisan tangan Alena yang mengatakan pergi dengan membawa bagian dari dirinya, karena memang wanita itu benar-benar pergi dengan membawa benih miliknya yang baru berusia beberapa minggu. Flashback off. Sampai detik ini aku tidak tahu bagaimana kabarmu dan anak kita, tapi sebentar lagi kita akan bertemu, Alena Ricardo. Abian tersenyum menatap wajah cantik wanita yang masih berstatus sebagai istrinya, meskipun selama 3 tahun ini mereka terpisah.